Shalom Aleihim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 20 atau kitab Matius. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Dan materi ini saya beri tema agama tidak selalu rohani. Artinya, apakah orang yang mengaku beragama itu pasti rohani? Belum tentu, saudara-saudara. Lalu kalau begitu, konsep kerohanian itu sendiri, itu yang seperti apa? Nah, kita akan mempelajarinya. Untuk itu, saya akan ajak Bapak Ibu membaca ayat ini terlebih dahulu. Matius 5 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, lalu kita merenungkan dan kita membandingkan kehidupan orang Farisi dan ahli kitab, ahli Torah, mungkin kita semua akan berkata, siapa yang bisa masuk ke Syamaim? Siapa yang bisa masuk ke kerajaan surga? Sedangkan ahli kitab, ahli Torah, orang-orang Farisi yang memiliki kebenaran yang melimpah-limpah, itu saja tidak bisa masuk, saudara-saudara. Kita harus bisa menyamakan ke mereka. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah, kenapa mereka kok tidak bisa masuk? Nah, ini yang penting, saudara-saudara. Secara intelektual, saya katakan tidak ada yang bisa menang. Karena yang namanya ahli Torah, orang-orang Farisi, yang jenggotnya sudah panjang-panjang itu kepalanya isinya cuma ilmu agama, saudara-saudara. Yang namanya kitab, dia itu ngelotok. Tetapi sekarang kenapa mereka dikecam oleh Yesua? Bahkan Yesua sendiri sampai mengatakan bahwa orang-orang ini itu ibarat seperti kuburan. Di atasnya bagus, dilabur putih, tetapi di dalamnya itu berbau busuk, saudara-saudara. Nah, sekarang dari ayat ini rupa-rupanya kita untuk masalah kerajinan, kita harus bisa melampaui orang-orang Farisi dan ahli Torah, saudara-saudara. Tetapi untuk sikap itu tidak bisa kita samakan dengan mereka. Karena ahli Torah, orang-orang Farisi, itu mereka hanya punya intelektual kepandaian yang luar biasa. Tetapi untuk menjadi pelaku firman, dia nol sama sekali, saudara-saudara. Tidak pernah ada orang-orang Farisi yang begitu hebat, dia menjadi pelaku firman. Selama Yesua ada di dalam dunia ini, yang mereka lakukan itu hanya ngikutin, dan ngikutin juga bukan mau belajar ya Bapak Ibu. Mengikut Yesua itu hanya mau mengkritik, nyinyirin, saudara-saudara. Ayo sekarang dari poin ini saja kita perlu mempertanyakan, bukan? Siapa yang perjalanan hidup kerohaniannya itu hanya nyinyirin orang? Pertanyaannya, apakah Anda yang termasuk orang yang nyinyirin orang lain?
Saya rasa orang nyinyir itu tidak salah loh, saudara-saudara. Bagi saya ini sudah kebal. Orang mau mengkritik seperti apa, mau nyinyirin seperti apa, mau menghina seperti apa, saya sudah kebal Bapak Ibu. Jadi di hati saya itu sudah enggak ada rasa cengkring gitu, sudah enggak ada. Udah biasa gitu. Cuman yang sangat disayangkan bagi yang nyinyir tapi nggak punya jalan keluar. Ya, karena saya sudah terbiasa mengabaikan nyinyiran orang. Tetapi kalau orang nyinyir dan memberi jalan keluar yang bagus sesuai firman Tuhan, wah saya respect saudara-saudara. Saya angkat jempol. Kenapa? Karena saya menyadari saya masih terus belajar. Tapi tentu saja hal ini itu juga harus sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab suci. Karena saya tidak semua masukan-masukan itu saya terima, enggak saudara-saudara. Tetapi saya akan terus mempelajari bagaimana supaya perjalanan hidup saya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di caption ini, saudara-saudara, ada 4 pola spiritual. Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Pola spiritual ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pola ibadah atau kebaktian. Tidak mungkin orang yang rohani, tidak mungkin orang yang beragama, yang punya kepercayaan, enggak ibadah itu mustahil, tidak mungkin saudara-saudara. Karena yang namanya ibadah itu adalah merupakan konsepnya Tuhan sendiri. Ibadah itu konsepnya Bapa Yahweh. Saya tidak tahu apakah sampai sekarang saudara masih bisa ibadah atau tidak. Artinya ini kan sekarang kehilatnya sudah rumah saudara masing-masing. Lah kalau kehilatnya sekarang sudah pindah di rumah saudara, saudara saja tidak ibadah, saya nggak tahu saudara masih mengaku punya kepercayaan atau tidak. Karena sekali lagi, yang namanya orang memiliki kepercayaan itu pasti ada ibadah. Kemudian yang kedua, yaitu perbuatan, saudara-saudara. Perbuatan artinya kalau kita menjadi orang percaya, tapi perbuatan kita itu bukanlah perbuatan orang yang mencerminkan beragama dan beriman, itu mungkin saya menyebut dengan kata kasarnya, bullshit, saudara-saudara, omong kosong. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu pengendalian tubuh. Apa itu pengendalian tubuh? Nanti kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu Saudara, supaya saya ingin saudara bisa paham. Saya menyampaikan ini perlahan-lahan agar supaya kita bisa bersama-sama mempelajarinya. Kemudian yang keempat, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki 4 pola spiritual ini, maka perjalanan hidup kita akan mengalami banyak sekali kendala. Apakah itu kendala dengan orang lain? Apakah itu kendala di dalam saudara berbisnis? Atau apa saja? Yang jelas 4 pola ini harus kita mulai belajar untuk mengendalikannya. Sekarang kita lihat yang pertama, saudara-saudara, yaitu ibadah atau kebaktian. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, kalau saudara membaca kitab suci, saya tidak perlu membaca ayat-ayatnya yang banyak, nanti yang penting saja ya, yang kita akan baca. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran, saudara akan menemukan di sana
bangsa Israel yang mengalami penindasan hebat pada zaman Raja Fir'aun. Dan saudara tahu, Raja Fir'aun pada zamannya Moshe atau Musa, itu adalah Fir'aun yang jahat. Fir'aun itu gelar ya saudara-saudara, bukan orang namanya Fir'aun, bukan, tapi itu gelar. Namanya ada sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbeda pada zaman Fir'aun, pada masa zaman Yusuf atau Yosef. Fir'aun pada masa Yusuf itu bagus sekali. Ya, bahkan melalui Yusuf maka orang Israel bisa berkembang di tanah Goshen. Tetapi sekarang pada zaman Moshe itu Fir'aunnya berbeda. Mereka menindas habis-habisan bangsa Israel. Sampai-sampai bangsa Israel tiap hari saat bangun pagi yang dia pikirkan itu hanya aku mau bikin batu bata. Itu pun tidak bisa dia nikmati sendiri Bapak Ibu. Tetapi batu bata itu yang menikmati adalah kerajaan Firaun. Sehingga pada masa itu Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dalam penindasan yang hebat. Dan tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Bapa Yahweh. Kalau saya tunjukkan ayatnya akan sangat banyak. Saya pernah menyampaikan hal ini, tapi entah di video yang mana saya lupa. Karena video saya sudah sangat banyak, saudara-saudara. Di YouTube, di channel Lukas Sutrisno, itu video saya sudah ada 1000 lebih. Jadi saya mohon maaf, saya lupa di video yang mana. Tetapi tujuan Moshe membawa bangsa Israel keluar dari Mitzrayim atau Mesir, tujuannya cuma satu. Supaya mereka beribadah kepada Bapa Yahweh. Dan hal itu dicanangkan oleh Moshe itu sampai berulang-ulang kali. Bahkan sampai 7 kali. Supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. Sampai-sampai Moshe menurunkan 10 tulah. Dengan satu tujuan. Supaya Fir'aun itu menyerah dan mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, rupa-rupanya yang namanya ibadah itu bagi Tuhan sangat penting. Makanya kalau ada orang yang ngomong, oh orang nggak perlu ibadah, itu jelas di luar konsep kitab suci. Nah saya nggak akan bahas kalau di luar konsep kitab suci kita. Sekarang saudara-saudara, apa sih sebetulnya ibadah tersebut? Kita lihat, ibadah itu adalah alat untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah cara inilah yang dihambat oleh berbagai macam cara, baik cara yang halus, maupun cara yang kasar. Coba saudara-saudara, kalau kita melihat di Indonesia saja, sudah ada ribuan gereja-gereja yang ditutup secara paksa. Orang dilarang ibadah. Pertanyaannya, yang larang ibadah itu kira-kira dari Tuhan atau dari setan? Saya berani katakan, itu dari setan, saudara-saudara. Karena Tuhan itu tidak menginginkan orang tidak beribadah. Tuhan justru ingin semua manusia itu beribadah, kebaktian. Karena apa? Karena dengan beribadah, itu orang bisa mengekspresikan isi hatinya dan memuliakan Bapa Yahweh bersama-sama dengan jemaat yang lain. Ada juga cara yang halus, yaitu dikasih tahu, ya,
Dikasih tahu supaya ibadah ini ditutup, supaya tidak boleh. Nah, itu juga cara halus, saudara. Mungkin saudara akan bertanya, loh Pak, kalau begitu berarti sekarang ini adalah cara dari kuasa kegelapan. Saya katakan bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, kalau misalnya, ini kan serentak di atas muka bumi, saudara. Untuk apa? Meriset keberadaan bumi kita. Supaya orang mulai menyadari, karena dari tidak bisa ibadah ini, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita munculkan, saudara-saudara. Tetapi kalau sudah saatnya kita bisa beribadah bersama, lalu tetap dilarang, nah itu sudah jelas dari setan, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya kalau saudara membaca di dalam kitab Shemot, pasal 5 ayat yang ke-9 atau kitab Keluaran. Nah, di sana saudara-saudara, Fir'aun itu melarang bangsa Israel untuk mau mendengarkan ucapan Mose atau Musa. Saya bacakan ayatnya. Biarlah perbudakan itu menjadi berat atas orang-orang itu, dan mereka tetap harus mengerjakannya dan tidak berpaling pada kata-kata dusta. Bayangkan saudara-saudara, Mose itu membawa berita baik loh. Saya yakin kalau pada masa itu, Fir'aun mengizinkan bangsa Israel beribadah kepada Bapa Yahweh, maka Mesir akan semakin diberkati. Tetapi faktanya ketika Mose mencanangkan ibadah, ternyata Fir'aun tidak bisa terima. Bahkan dia melakukan peraturan yang baru, yaitu bangsa Israel harus bikin batu bata dalam jumlah yang sama, tetapi bahan bakunya cari sendiri. Artinya ada pekerjaan tambahan, Bapak Ibu. Lah inilah yang saya katakan, orang yang mau dekat kepada Tuhan itu dilarang. Mungkin tidak menggunakan kekerasan, tetapi apa? Diberkati. Artinya dikasih banyak berkat oleh Bapa Yahweh, kesempatan setan untuk menjegal di situ. Yaitu apa? Dibikin sibuk oleh pekerjaan. Sama bukan dengan bangsa Israel yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat batu bata dalam jumlah yang sama dan bahan bakunya suruh cari sendiri. Sama sebetulnya. Cuman kasusnya berbeda-beda, saudara-saudara. Intinya sama, yaitu manusia terikat oleh pekerjaan. Kalau saat ini kan semua lockdown semua, saudara-saudara, berhenti semua. Ya. Nah, kalau kita berhenti semua, itu tandanya, itu berasal dari Tuhan untuk meriset. Karena seperti yang kemarin sahabat saya sampaikan, ketika terjadi suatu gerakan ekstrim, berarti di balik itu semua akan ada sesuatu yang sangat berbeda. Apakah nanti selesai COVID-19 ini kita masuk zaman anti Hamasyah atau anti Kris orang luar bilang, atau kita masuk ke satu masa yang namanya The Great Tribulation, atau kita masuk ke masa rapture, kita tidak tahu, saudara. Kita ikutin saja, kita jalani. Tetapi yang jelas dari banyak nubuatan-nubuatan itu sudah sangat jelas bahwa untuk mengarah kepada masa aniaya besar zaman anti Hamasyah dan rapture itu sudah jelas di depan mata kita. Sekarang bagaimana saudara kalau masih terus mati-matian cari uang sampai lupa ibadah? Sekarang ada kemudahan, saudara bisa ibadah di rumah masing-masing.
Tapi kalau saudara nggak ikut, ya sudah, saya tidak tahu, saudara. Ya, tetapi itu sebetulnya dipermudah oleh Tuhan. Justru di saat lockdown di mana-mana seperti sekarang, saudara bisa ibadah. Nggak perlu jalan ke Kehilat, kecuali kalau nanti sudah sampai waktunya. Itu lain masalahnya. Jadi kita bisa pergunakan kesempatan untuk rumah kita menjadi Kehilat, saudara-saudara. Rumah kita menjadi tempat di mana nama Bapa Yahweh itu dimuliakan. Nama Bapa Yahweh diagungkan. Sekali lagi, kalau saya masih berbicara tentang masalah hambatan dalam ibadah Bapak Ibu, maka saya menemukan pola-pola dari setan yang dalam hal ini diwakili oleh Firaun. Bagaimana supaya orang beribadah tetapi tidak berkenan. Nah, ini kan aneh ya. Orang beribadah tapi bisa tidak berkenan. Bagaimana tuh? Nah, sekarang kita lihat ada 4 hal di mana ibadah seseorang itu bisa tidak berkenan. Ini secara hukum dari kitab Shemot atau Keluaran. Nanti saya akan tunjukkan juga tentang secara umumnya seperti apa. Yang pertama sekarang kita lihat, saudara-saudara, yaitu boleh ibadah, tapi jangan meninggalkan Mesir. Itu saudara bisa lihat di dalam kitab Shemot pasal 8 atau Keluaran pasal 8 ayat 25. Saya bacakan untuk saudara. Lalu Firaun memanggil Mose dan Harun serta berkata, "Pergilah, berkorbanlah bagi Elohemu di negeri ini." Apa maksud dari ucapan Firaun di negeri ini, Bapak Ibu? Tujuannya adalah yang pertama, Firaun itu masih bisa memantau bangsa Israel. Masih bisa terus dijadikan budak. Kenapa? Karena ibadahnya tidak jauh, hanya di Mesir. Perbudakan masih terus jalan, Bapak Ibu. Makanya dikatakan apa? Boleh ibadah, pergi silahkan, tapi di negeri ini, di Mesir. Padahal kalau kita lihat, Mesir itu identik dengan berhala-berhala, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di Mesir itu adalah menjadi pusat pemujaan para dewa pada masa itu. Artinya apa? Ini kalau kita ambil secara arti rohani, orang beribadah tetapi masih suka hal-hal yang berbau klenik. Misalnya, saudara ibadah dengan setia, bahkan menjadi pengurus Kehilat misalnya, tapi masih suka pergi ke dukun. Ya, yang dimaksud dukun di sini bukan dukun bayi ya, saudara-saudara, beda lagi kalau dukun bayi. Dukun bayi itu untuk ngurut, tapi ini dukun yang berurusan dengan dunia perewangan. Ayo pertanyaan, apakah saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing masih punya ikatan dengan dukun, dukun A, dukun B, dukun C di mana-mana? Maaf kalau saya ngomong seperti ini, jangan saudara anggap terlalu ekstrim, tidak Bapak Ibu. Karena itu sebuah fakta bahwa banyak orang-orang yang katanya ibadah menjadi prioritas, tapi untuk urusan dukun tidak pernah absen. Dengan maksud-maksud tertentu, tapi urusannya kepada dukun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa bedanya dengan bangsa Israel yang diperintahkan beribadah tetapi masih di negeri Mesir? Orang menjadi orang percaya tapi masih percaya hal-hal yang sifatnya ahli nujum, ahli ramal. Ngapain saudara percaya hal itu?
itu justru akan bisa mensugesti diri yang bisa mendatangkan kesialan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di poin yang pertama, beribadah tapi di negeri Mesir, silahkan saudara jawab sendiri-sendiri, apakah benar saudara masih ada ikatan dengan dunia perdukunan. Dunia, kalau orang luar sana bilang psychic ya, cenayang. Saudara masih terikat seperti itu, mohon maaf kalau saya katakan, saudara jauh dari keselamatan. Kenapa? Karena hal itu akan mendatangkan kecemburuan dari Bapak Yahweh. Coba saja saudara yang punya kekasih, saudara yang punya istri, tiba-tiba kekasih saudara atau istri saudara itu berhubungan akrab dengan pria lain. Kira-kira saudara tersinggung atau tidak? Saya yakin pasti tersinggung Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita saat ini. Kalau kita percaya kepada Bapak Yahweh, tetapi kita juga mengandalkan kekuatan lain dari musuh-musuhnya Bapak Yahweh, ya pasti dia tersinggung, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya rasa tidak perlu diterangkan lebih dalam, saudara bisa pahami sendiri bahwa jangan sekali-kali saudara berurusan dengan perdukunan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita lihat yang kedua yaitu orang ya beribadah boleh saja, tapi jangan terlalu jauh. Itu ada di pasal 8 ayat 28 kitab Shemot atau Keluaran. Saya bacakan untuk saudara. Dan Fir'aun berkata, aku akan menyuruh kamu pergi dan kamu dapat berkorban bagi Yahweh Elohimmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Wah, kayaknya enak ya. Mau ibadah boleh, silahkan, enggak apa-apa. Ya, tetapi jangan pergi terlalu jauh. Apa sih maksudnya ini, saudara-saudara? Mau jadi orang percaya boleh, tapi ya tidak ada salahnya kalau kita juga masih hidup di dunia ini. Kita harus ya bisa kerjasama toleran. Saya katakan toleransi itu baik, tetapi bukan toleransi iman. Kalau toleransi dalam menghargai kepercayaan lain, itu harus. Tapi kalau sudah toleransi iman, ya apa bedanya dengan bunglon, saudara-saudara? Di tempat yang hijau jadi warna hijau, di tempat yang hitam jadi hitam. Artinya orang percaya tetapi ya leda-lede jadi bunglon, saudara-saudara. Kalau kumpul sama orang bukan pengagung Bapak Yahweh, ya dia ikut-ikut mereka. Bahkan Bapak Yahwehnya pun ditolak. Ya. Nah ini yang namanya apa? Jangan pergi terlalu jauh. Jadi orang percaya boleh, tapi nggak usah ikut melayani, nggak usah jauh-jauh lah. Jadi jemaat biasa saja. Yang penting kan kamu diketahui oleh Pak Gembala, Pak Pendetanya sudah tahu kamu sudah duduk di sana. Ya cukuplah itu, nggak usah ikut macam-macam. Ya, jangan terlalu jauh, nanti kamu kecewa. Dikasih tahulah seperti itu. Lalu orang bilang, oh iya ya, kalau aku ngerti seluk-beluknya kehilat terlalu jauh, nanti aku kecewa. Wah, kalau kecewa malah meninggalkan Tuhan. Ya udahlah, aku tak jadi jemaat biasa saja. Itu juga cara Fir'aun, saudara-saudara. Nggak usah terlalu jauh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat dari gaya-gaya yang Fir'aun ajarkan, sampai sekarang itu terus diterapkan Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kalau saudara memang digerakkan hatinya untuk memberikan sumbangan pemikiran, bagi pemikiran, saudara-saudara. Saudara punya gerakan, oh aku kok disuruh untuk menyumbang tenaga, sumbangkan tenaga. Ya.
Saudara digerakkan Tuhan, aku kok punya gerakan untuk menyumbang keuangan, lakukan saja. Ya. Jangan sampai udahlah, yang penting kan aku sudah ibadah, Tuhan tahu kok. Ya. Saudara punya talenta apapun, pergunakanlah talenta itu untuk melengkapi suatu peribadatan. Ingat, Yesua juga pernah bercerita tentang orang-orang yang diberi talenta, diberi bakat, diberi kemampuan. Tetapi kalau kemampuan itu saudara hanya pendam di dalam tanah, maka ketika Tuhan datang, dia tuntut itu. Apakah sudah dikembangkan atau belum? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada saat ini sekalipun kita masih ada dalam masa lockdown, masa di mana orang tidak memiliki kebebasan untuk bisa beribadah, tetapi bukan berarti saudara tidak bisa melayani. Bisa saja saudara mempergunakan cara yang lain, misalnya channel video ini saudara bagikan kepada teman-teman. Bisa saja saudara, itu juga wujud pelayanan, wujud pemberian. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga yaitu kamu boleh pergi, silahkan mau ibadah. Tapi hanya laki-lakinya saja. Perempuan gak usah ikut campur deh. Ya kita baca ayatnya ya. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 10 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian saudara-saudara. Tidak demikian, aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki? Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Firaun. Jadi Bapak Ibu, apa yang Firaun katakan itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kuasa-kuasa kegelapan, setan itu tidak pernah takut dengan orang yang beribadah. Mau ibadah silahkan, kan bolak-balik Firaun bilang mau ibadah silahkan. Tapi, nah ini yang tapi-tapinya ini, yang berbahaya, menakutkan bagi setan, saudara-saudara. Karena kata tapinya itu belakangnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Sekarang saudara tahu enggak sih, kenapa Firaun mengatakan, pergilah kamu yang laki-laki saja, yang perempuan tidak perlu. Kenapa? Saudara tahu enggak maksudnya? Maksudnya adalah supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak ada perimbangan kerohanian, Bapak Ibu. Coba saudara bayangkan, kalau dalam satu keluarga yang punya iman hanya laki-lakinya saja, ibu-ibunya sudah kerjanya capek, enggak punya iman, ibu-ibunya bisa stres, saudara. Karena yang beriman hanyalah laki-laki. Karena di sini Firaun kan bilang, mau ibadah kepada Bapak Yahweh silakan. Tapi laki-laki saja, yang perempuan yang enggak usah. Perempuan di rumah. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, khususnya saudara-saudara kaum perempuan yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bagaimanakah saat ini kerohanian saudara? Apakah hanya saudara mengizinkan bapak-bapak atau suami saja yang rohani? Sehingga saudara punya alasan, dia kan suami saya. Kalau dia suami saya, dia imam dalam keluarga. Jadi dialah orang yang harus memimpin keluarga. Saya mah enggak perlu. Apakah begitu? Ini tujuan setan, saudara-saudara. Agar keluarga itu menjadi goncang. Karena tidak punya iman yang imbang. Bahkan banyak sekali orang-orang yang tidak berpegang pada prinsip firman, tapi berpegang pada perasaan. Aku mencintai si Ado, itu cewek yang paling aku sayangi. Tapi itu imannya beda, enggak apa-apalah iman beda, nanti kan juga bisa ditarik
untuk bisa beriman sama saya bersama-sama, apalagi saya kan orang laki, masa tidak bisa bawa, enggak apa-apalah. Saudara yang terkasih, berapa banyak kegagalan-kegagalan dalam rumah tangga ketika kehidupan antara suami istri tidak memiliki perimbangan dalam iman yang sama. Oleh karena itu saya sangat senang akan hukum di Indonesia bahwa orang yang masuk dalam perkawinan itu harus satu agama. Itu peraturan di Indonesia. Kalau beda agama ya silahkan Anda kawin di luar negeri dulu. Ya, dan banyak orang yang memakai jalan pintas seperti itu. Dan akhirnya apa? Bermasalah dan rumah tangganya kandas di tengah jalan. Saudara lihat aja bintang-bintang film yang punya suami atau istri yang berbeda agama. Lihat aja. Cuman eksposnya keluar ya masih baik, tapi saudara lihat di dalamnya, wah itu hanya masalah kepercayaan, carut-marut, saudara-saudara. Jangankan kok yang beda agama, yang sama-sama orang percaya saja beda pengajaran jadi masalah, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu, ini perintah Fir'aun itu karena Fir'aun ingin rumah tangga itu goncang, saudara-saudara. Kalau rumah tangga goncang, setan akan sangat mudah melibas keluarga itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, engkau sebagai seorang perempuan, ayo miliki iman yang sama dengan suamimu. Atau sebaliknya, suami-suami yang tidak punya iman seperti istri, saya anjurkan, ikuti iman istrimu sesuai dengan jalur firman, yaitu menyembah kepada Sang Pencipta yang bernama Yahweh, yang telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, perintah Firaun ini jangan mau kita dengarkan. Bukankah ini kesempatan yang baik? Saya ingin jangan sampai saudara cuma ikut streaming saja, lalu bisa ngumpul, ayo dong tiap-tiap malam bisa kumpul bersama, mungkin bisa bergandengan tangan, bisa berdoa bersama. Bukankah itu indah Bapak Ibu? Daripada kita jalani iman kita masing-masing. Saya beritahu, ini kesempatan yang terbaik, bahwa saudara mendapatkan anugerah, panggilan dari Tuhan untuk percaya dan diselamatkan melalui nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sekarang kita melihat pola yang keempat yang diajarkan oleh Firaun, Bapak Ibu, yaitu di pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Lalu Firaun memanggil Mose dan berkata kepadanya, pergilah, layanilah Yahweh, hanya kawanan dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Nah, kali ini Firaun melunak, saudara-saudara. Ya udah, mau ibadah sama Bapak Yahweh ya silakanlah, enggak apa-apa. Mau anak istrimu silakan. Enggak apa-apa, tapi jangan bawa kambing domba dong. Saudara tahu enggak? Clue dari kata-kata tidak boleh membawa kambing domba. Apa maksud Firaun berkata begini? Karena bangsa Israel setiap kali beribadah, mereka selalu membawa persembahan korban bagi Bapa Yahweh. Itu yang dilarang oleh Firaun. Artinya begini, kamu mau ibadah silakan beribadah, nggak usah ngasih persembahan. Ya, karena kalau ngasih persembahan, wah itu setan tersinggung. Saudara, kenapa? Karena ada konsep hukum tabur tuai. Artinya begini, kalau saudara menabur, memberikan persembahan,
untuk pekerjaan Tuhan, ya pasti saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan pasti akan peduli dengan saudara. Ya. Jadi tujuan setan yang diwakili oleh Firaun supaya tidak memberikan persembahan, tidak membawa kambing domba, itu dengan kata lain silahkan ibadah, nggak usah memberi persembahan. Nah, disitulah Bapak Ibu, setan itu bersukacita. Kenapa? Kalau kita tidak pernah menabur, lah kok berharap menuai? Ya mustahil, saudara-saudara. Apa yang ada di dalam dunia ini punya konsep hukum. Ya, ada yang namanya hukum tabur tuai. Lah saudara tidak pernah menabur kok mau menuai? Ya nggak bisa, saudara-saudara. Nanti selain waktu saya akan terangkan kepada saudara. Saudara menabur, tapi kenapa ada yang tidak bisa menuai? Karena saudara menabur di tanah yang salah. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya, nah oleh karena itu kita melihat dari polanya Firaun bahwa jangan sampai orang itu memberikan persembahan. Karena kalau persembahan orang bisa bilang, ojo gelem ya, jangan mau. Enake pendetone modale meng cangkem, ya kan? Meng cuap-cuap saja kok ngasih persembahan. Ya bagi saya kalau ada saudara yang ngomong seperti itu, saya katakan jangan kasih persembahan. Ya, nanti saudara akan menyesal. Kenapa? Karena memberi persembahan tetapi dengan hati yang tidak tulus. Maka saya katakan kalau saudara memang tidak tulus, ya jangan. Makanya di Kehilat ini nggak ada kantong kolektor lewat, saudara-saudara, nggak pernah ada di sini. Ya, dari sejak saya memimpin Kehilat ini dari gereja lama di Jalan Singosari nomor 6, ini kan nomor 20, di Singosari nomor 6, dari jumlah jemaat yang sedikit saja, sampai sekarang saya tidak mau menggunakan kantong kolektor, saudara-saudara. Itu sudah prinsip bagi saya. Ya, cuman memang dulu pernah ada orang yang mengusulkan untuk diedarkan kantong kolektor kalau ada KKR, saudara-saudara. Saya sebetulnya tidak setuju, tapi ya sudahlah. Daripada nanti dianggapnya kok usulan tidak diterima, ya silahkan. Tapi hanya untuk KKR saja ya. Tapi ternyata yang terjadi malah aneh, saudara-saudara. Ada orang-orang tertentu ketika kantong kolektor lewat, kantong kolektor kan mulutnya besar, saudara-saudara. Itu bukannya orang memberikan persembahan, malah ngambil persembahan. Ya, dan itu sudah ketahuan orangnya siapa, tapi saya nggak perlu sebut namanya lah. Ya. Nah, makanya sekarang muncul kantong kolektor yang kecil-kecil gini. Nah, sejak peristiwa itu saya katakan, kan saya sudah ngomong. Dari dulu saya punya konsep, rumah ibadah itu pakai polanya zaman Yesua. Ingat di situ ada orang kaya yang menaruh persembahan banyak. Tetapi ada janda miskin yang memberikan persembahan sedikit. Tapi Yesua mengatakan yang paling banyak adalah janda ini. Kenapa? Karena seluruh yang dia miliki dia berikan. Sekalipun jumlahnya kecil. Dan Yesua melihat bukan jumlah, tapi persen, saudara-saudara. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa pada zaman dulu, zaman Yesua, nggak ada kantong kolektor lewat, saudara-saudara. Makanya saya tidak mau ada kantong kolektor. Sampai hari ini saya pertahankan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Bapak Yahweh itu memberkati dengan berbagai macam cara di luar jangkauan pikiran manusia. Sekalipun kondisinya seperti apapun, Tuhan itu tidak ada pengecualian, saudara-saudara. Kalau Tuhan akan memberkati usaha saudara, Tuhan memberkati mata pencaharian saudara, nggak ada yang bisa menghambat. Ya, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit. Di salah satu jemaat di Kehilat Alef Tau ini, ada
pemilik toko yang dikabarkan katanya ada orang yang kena corona itu karena dari toko itu, saudara-saudara. Itu disebarluaskan, saudara-saudara. Lalu si pemiliknya itu telepon WA saya. Saya bilang, oke, saya doakan. Jangan takut. Sebetulnya kalau kita mau mengatakan ini pencemaran nama baik loh. Kenapa? Karena disebarkan gara-gara beli di toko itu, orang itu kena virus corona katanya. Loh padahal kalau kita mau pakai logika, lah kalau orang itu kena corona ya pemilik tokonya yang kena corona duluan no. Iya toh saudara-saudara. Tapi saya katakan ya sudah biarkan saja. Yang jelas kita ambil yang positif. Ya. Artinya begini. Sekalipun orang menyebarkan berita buruk, tapi kalau tangan Bapak Yahweh memberkati, enggak ada yang bisa menghambat. Amin, saudara-saudara. Satu hari kemudian, pemilik toko itu WA saya. Dia katakan, haleluya, puji Tuhan, Ko Lukas. Omset hari ini sangat besar, lebih dari hari-hari biasanya. Itu sebuah bukti bukan? Manusia bisa saja menghambat. Saya katakan orang yang menyebarkan itu juga enggak bijaksana. Itu bisa saja saya katakan ini pencemaran nama baik. Karena kalau sekali lagi, kalau betul orang itu kena corona hanya karena beli di toko ini, ya, berarti pemilik toko akan kena duluan. Tapi faktanya pemilik tokonya sehat-sehat, saudara-saudara. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Ini justru kesempatan untuk kita membuktikan bahwa Bapa Yahweh, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam jagat raya itu, kalau Dia memberkati kita, tidak ada tangan manusia yang bisa menutupnya, Bapak Ibu. Hari ini saya katakan kepada saudara, jangan pusing dengan orang yang menjelek-jelekan saudara. Penentu kesuksesan itu bukan mulut orang, tapi hubungan pribadimu dengan Tuhan dan sikap hidupmu dalam menjalani di dunia ini. Itu saja. Enggak perlu pusing Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita, wah begitu sakit hati, kita ngamuk. Enggak perlu. Kita punya andalan Bapak Yahweh kok. Sekali lagi, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang tidak bisa dihambat oleh kekuatan sebesar apapun di atas muka bumi ini. Tidak ada. Karena semua itu ada di dalam tangan kasih-Nya. Kalau kita sudah ada dalam lingkup kasih Bapa Yahweh, siapa yang bisa merebutnya? Firman Tuhan katakan, aku menjadikan engkau biji mataku, saudara-saudara. Biji mata itu berharga luar biasa. Saya ambil contoh, saudara punya kekasih, ya, mungkin kekasih saudara berkata begini, sayang, boleh enggak kalau aku pegang tanganmu? Halo, kira-kira boleh enggak saudara-saudara? Pasti boleh ya, ya sudah ya kita bergandengan tangan juga saling berpegangan ya toh. Boleh enggak kalau aku membelai rambutmu? Boleh. Tapi coba ada enggak sepasang kekasih yang laki-lakinya bilang, sayang kamu sayang aku enggak? Oh iya mas, aku sayang. Boleh enggak aku colok biji matamu? Pasti enggak akan boleh saudara-saudara. Dia akan berkata, nanti dulu, kalau yang ini, no. Saudara bisa bayangkan, kalau kita ini jadi biji matanya Bapak Yahweh, enggak ada satu kekuatan siapapun yang bisa menjamah kita seizin Bapak Yahweh sendiri. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang Bapak izinkan, percayalah, Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Percaya saja Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, Dia Tuhan yang maha dahsyat. Sekarang kita lanjut yang umum, ya, yang disebut orang beribadah tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Orang beribadah tapi motivasinya salah.
Misalnya datang ibadah cuma pingin ketemu pacarnya misalnya. Itu tujuannya berarti salah. Saya dulu waktu masih kaum muda, saudara, saya sering dipanggil pelayanan ke mana-mana, ke gereja-gereja. Nah, saya melihat ada seorang pemain keyboard yang pinter mainnya, saudara. Saya nggak perlu sebut nama orangnya, di kota mana, pokoknya sudah dengar ceritanya saja. Dia main keyboardnya itu pintar sekali. Nah, sekali waktu ketika saya dapat pelayanan lagi di gereja itu, saya lihat pemain keyboardnya nggak ada, saudara, diganti orang. Lalu saya tanya sama beberapa diaken di sana, saya bilang gini, saya lihat itu si A itu yang biasa main keyboard itu pintar, kok sekarang nggak kelihatan lagi ya? Dia jawab apa? Iya Pak, sejak putus sama pacarnya, dia ngambek sama Tuhan katanya. Loh, berarti kalau kalau begitu, dia main keyboard itu motivasinya kemana? Kalau dia memang motivasinya lurus di hadapan Tuhan, mau putus sama pacar kayak emang gua pikiran saya akan tetap melayani Bapa Yahweh. Amin. Harusnya begitu, saudara-saudara. Ya, ini secara umum. Kalau motivasinya salah, ibadah setia pun juga enggak berkenan, saudara-saudara. Motivasi yang salah itu apa? Misalnya, ya ingin menunjukkan show pakaian-pakaian mewah, misalnya. Itu juga motivasi yang salah. Atau saudara mau mengadakan pendekatan bisnis, itu juga motivasinya salah. Tapi kalau saudara itu ibadah dengan motivasi yang baik, yang benar, enggak perlu saudara cari relasi bisnis, Tuhan sanggup untuk kirimkan untuk saudara. Amin. Saya yakin itu, saudara-saudara. Kemudian kita lihat motivasi yang salah itu apa? Supaya karena dia mencintai seseorang, ibunya, bapaknya ada di situ, aktif. Motivasinya apa? Supaya menarik simpatik dari orang tuanya. Itu juga motivasi yang salah, saudara-saudara. Ada juga motivasi yang salah, beribadah supaya apa? Dapat surat kawin. Ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena motivasi orang kan orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan itu tahu. Oleh karena itu, secara umum jangan kita memiliki motivasi yang salah. Kemudian, saudara-saudara, yang kedua, datangnya terlambat, tapi pulangnya duluan. Itu dulu waktu masih ibadah di sini ya, masih rame-ramenya, itu saya selalu melihat ada jemaat yang kalau ibadah itu setelah mendekati firman Tuhan. Dia baru datang, saudara. Datangnya pun ya kayak leda-lede gitu loh, santai, nggak merasa bersalah, saudara-saudara. Jalan, duduk, ya. Yang lain tepuk tangan juga ya cuman sedekap saja. Tapi giliran pulang, jerantal duluan, saudara-saudara. Lah ini kan sesuatu yang tidak berkenan ya, ibadah tapi enggak berkenan. Yang ketiga, hanya absen muka. Kalau sudah ibadah, wis pokoknya kan datang toh, ya wis ngantuk gini. Loh ini piye saudara ibadah seperti ini? Nanti giliran ibadah ada yang pokoknya datang ke kehilat, nanti pas firman keluar ke kantin. Loh ini piye saudara ibadah macam kayak gini? Ya, nggak ada ekspresi sama sekali. Ayo kita puji Tuhan, tepuk tangan, sedekap kayak gini. Nah ini sebetulnya apa gitu loh? Ini kan seperti yang firman Tuhan katakan. Yesus pernah berkata, ada orang bersukacita tapi tidak bisa menari. Sekarang yang berikutnya, yang keempat, saudara-saudara. Ada orang yang tidak mau ibadah. Karena apa? Takut kalau kantong kolektor lewat, aku ndak ngasih, wah nggak enak nanti.
Saudara yang terkasih, saya katakan, jangan memiliki motivasi yang salah. Makanya di sini tadi saya sudah sampaikan, nggak ada kantong kolektor lewat. Jadi nggak ada alasan saudara bilang aku nggak punya duit. Kalau nggak punya duit ya sudah, duduk saja. Ikuti ibadah, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang ibadah kita sudah live streaming. Pertanyaannya, apakah engkau di rumah juga ikut ibadah? Harapan saya begitu ya, Bapak Ibu. Ibadahnya itu bukan karena live streaming saja. Saudara bisa pimpin anak-anak, istri saudara, bikin mereka bangga dengan saudara. Kita lanjut, saudara-saudara. Yang kedua, yaitu perbuatan. Yang kedua ya, perbuatan. Nah, di dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita, saudara-saudara, atau yang disebut orang beragama, itu harus menunjukkan perbuatan yang menyenangkan orang lain. Tapi kalau katanya beragama, pakai pakaian agamis, tapi perbuatannya itu bikin resah. Ya, itu bukan perbuatan seorang yang beragama, ya. Karena tadi saya katakan bahwa yang namanya 4 pola spiritual itu pasti ada yang namanya perbuatan. Kita lihat lebih dalam tentang perbuatan, saudara-saudara. Perbuatan yang harus kita lakukan adalah bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Ayo sekarang, kalau saudara yang katanya punya iman, punya Tuhan, saudara bisa enggak memberikan manfaat untuk orang lain? Atau saudara bisa membuat orang lain senang? Baru-baru ini di YouTube dan di televisi sedang viral, saudara-saudara. Ada seorang anak muda, 3 orang, saya menyebut yang pertama, yaitu Ferdian Palekah. Wah, ini anak muda ini mau bikin sensasi, mau bikin prank, supaya viewernya bertambah. Dia mendatangi orang-orang waria, kemudian dikasih paket sembako, saudara-saudara. Tetapi ternyata waktu dibuka isinya sampah dan batu bata. Sehingga orang-orang waria ini melaporkan ke kepolisian. Dan sedang dicari pun dia masih bersikap melecehkan. Dia bilang katanya, ya aku menyesal, aku minta maaf, tapi bohongan. Ini kan sebetulnya perbuatan yang tidak bermoral, saudara-saudara. Saya dari dulu itu terus terang nggak suka dengan namanya prank, nggak suka, saudara-saudara. Apalagi prank yang bicara masalah hal-hal yang menakutkan. Ya kalau prank sama saya, misalkan genderuwo atau kuntilanak, wow, bisa tak pukul kuntilanak sama genderuwonya. Ya. Tapi kalau sama orang yang jantungan, begitu dia muncul genderuwo, lari, pingsan, mati, siapa yang tanggung jawab? Makanya saya katakan saya nggak suka dengan istilah prank itu, saudara-saudara. Nah, itu perbuatan yang menista sebetulnya ya. Dan saya bersyukur polisi di Indonesia ini cepat sekali reaksinya, sehingga Ferdian Palekah ini bisa berhasil ditangkap, saudara-saudara. Nah, itu yang saya katakan, perbuatan yang bisa memberikan manfaat orang lain dan lingkungan. Itu baru orang yang beragama, orang yang bermoral. Lah kalau seperti anak muda tadi itu kan nggak bermoral, saudara-saudara. Menghina, mentang-mentang dia bencong, dihina. Nggak boleh seperti itu, tuh manusia. Kalau dia tidak suka ya dikasih tahu supaya dia menjalani hidup yang baik, bukan malah dihina, dilecehkan seperti itu. Kemudian yang lain yaitu pemaksaan iman dengan cara kekerasan. Merusak dagangan orang demi untuk menghormati puasanya. Ini sekarang kan kita bulan puasa, saudara-saudara. Ada orang yang jualan, wah jualannya diwobrak-abrik, dirusak. Saya berpikir, apakah benar dia ini beriman?
Apakah hanya dengan orang yang jualan makanan saja ketakutan? Makanya di dalam pengajaran iman kita itu beda, saudara-saudara. Kalau kita berpuasa, minyakilah rambutmu. Jangan sampai orang tahu kamu berpuasa. Jadi sekalipun kita berada di depan orang yang sedang makan sate ayam, makan minum es buah, kita nggak pusing, saudara-saudara. Nggak bilang, saya puasa ya, tolong kamu hargai saya. Kalau nggak mau, tak obrak-abrik ini. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Yang namanya orang beriman, justru dia buktikan, aku kalah nggak dengan melihat seperti itu. Ya. Jadi semua godaan itu bisa saja terjadi. Tapi bukan malah diobrak-abrik, apalagi itu dagangan orang yang butuh untuk makan sehari-hari. Emangnya dia bisa bayar, bisa ganti, hanya memuaskan orang bisa menyebutnya itu keranjingan agama, saudara-saudara. Itu sebabnya iman kita mengajarkan agar kalau kita berpuasa harus tidak boleh orang tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak disebut sebagai pamer. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu kalau puasa pamer, saudara-saudara. Saudara lihat itu orang-orang ahli Taurat. Dia kalau berdoa juga di persimpangan-persimpangan jalan sambil menengadah ke atas. Itu yang dikecam hebat oleh Yesua, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa yang namanya orang rohani itu tidak bisa dilihat dari jubahnya, tidak bisa. Jubah agama itu bisa membohongi. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang baik. Yang berikutnya yaitu segala apa saja, ini ya ada satu ayat yang saya bacakan ini bagus ya saudara. Segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka, karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Ya, di kitab Matai atau Matius pasal 7 ayat 12. Artinya apa saudara? Ada pepatah Jawa yang mengatakan gini, nek ora gelem jiwit ya ojo dijiwit orang gitu loh. Kalau kita tidak mau dijiwit ya jangan jiwit. Jangan mencubit gitu loh. Kalau kita tidak mau dihina orang, ya jangan menghina orang. Itu maksud ayat ini. Kalau ingin kamu dihormati, yang hormatilah orang lain. Jangan kita melecehkan, tapi orang minta kita menghormati. Yang mana bisa, saudara-saudara? Nggak akan bisa. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, saudara-saudara. Yaitu pengendalian tubuh. Di dalam perjalanan spiritual dimanapun berada, yang namanya pengendalian tubuh itu penting, saudara-saudara. Seperti misalnya orang berpuasa. Berpuasa itu kan pengendalian tubuh, saudara-saudara. Supaya apa? Ya di dalam tubuh manusia itu kan ada 3 unsur ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah kalau tubuh itu makanannya apa? Sate, ya capcay, kemudian apalagi es jeruk, kemudian apalagi fuyong hai, itu makanan tubuh. Kemudian makanan jiwa itu apa? Rekreasi, jalan-jalan kesana kemari. Sementara makanan rohani itu adalah berurusan dengan Tuhan. Lah, kalau tidak ada perimbangan antara makanan fisik dan makanan rohani, itu tidak balance, saudara. Akan terjadi sesuatu yang kurang berkenan. Saya ambil contoh, ada sebuah ilustrasi begini, saudara, yang pernah saya dengar. Ada seorang yang main tebak-tebakan. Dia bilang gini, ada seseorang yang punya 1 ekor anjing, yang satunya anjing putih,
yang satunya lagi orang punya anjing hitam. Kalau diadu kira-kira anjing mana yang menang antara si putih dan si hitam? Menurut saudara yang ada di rumah, dan saya berharap saudara masih bisa ikutin saya bukan? Nah, kalau anjing hitam sama anjing putih, diadu itu yang paling kuat yang mana saudara-saudara? Ada yang tahu? Saya kasih tahu sekarang. Yang paling kuat adalah anjing yang paling banyak dikasih makan. Dia pasti akan strong, dia akan kuat. Begitu juga kerohanian kita. Kalau kerohanian kita banyak dikasih makan, maka rohani kita kuat. Tapi kalau jasmani kita yang banyak makan, ya kalau ibadah mungkin tidur, saudara-saudara. Makanya supaya terjadi perimbangan, sekaligus untuk supaya racun dalam tubuh itu dibuang, yaitu dengan cara apa? Berpuasa. Nah kalau berpuasa ya jangan sampai orang yang nggak berpuasa dobrak-abrik, ya itu bukan orang beragama itu. Ya, orang yang beragama dia punya etika moral. Karena yang namanya agama itu adalah orang yang menyebarkan etika moral yang baik, saudara-saudara. Apalagi ya tujuan dari orang berpuasa itu adalah menembus dunia alam supranatural yang tanpa batas, sehingga mendapatkan perhatian dari alam supranatural. Nah kalau sikapnya saja sudah sikap negatif, apakah itu bisa mencerminkan orang yang benar, orang yang dikatakan ya nantinya akan masuk surga? Saya bilang itu omong kosong, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh mesti menyadari akan hal ini. Kita harus punya tindakan yang baik. Selanjutnya, saudara-saudara, puasa dan sedekah adalah perwujudan dari penyangkalan diri. Memberikan kasih dengan sedekah untuk orang-orang yang kurang mampu tanpa takut miskin itu membuktikan bahwa orang tersebut beriman. Saya berterima kasih dan bersyukur untuk jemaat Keilat Aleph Tau dan beberapa orang dari luar kota yang sedikit memberikan bantuannya untuk sembako. Ya, terima kasih dan semua itu sudah ada dalam kegiatan sosial kami, Bapak Ibu. Jadi saya perlu ucapkan ini karena selama ini saya belum menyampaikan, saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang ikut membantu, meringankan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Kemudian kita melihat yang keempat, saudara-saudara yang terakhir, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang namanya kerohanian itu harus ada logika juga. Ya, artinya apa? Ada hikmat. Tujuannya supaya imannya itu teguh. Ada ayat firman Tuhan yang tertulis dalam bahasa Inggris dikatakan, "My people are destroyed for lack of knowledge." Umatku dihancurkan karena kurang pengetahuan. Lack of knowledge, kurang pengetahuan, saudara-saudara. Jadi kalau kita kurang pengetahuan, kita bisa ditipu oleh setan, ya, sehingga nama Tuhan kita bisa diganti seenak-enaknya sendiri. Hari rayanya juga bisa diselang-seling semau-maunya sendiri, sudah tidak sama dengan format aslinya. Itu sebabnya dalam suatu peribadatan itu perlu adanya hikmat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau begitu, kenapa begitu banyak orang yang mudah goyah imannya dengan pengaruh-pengaruh luar? Karena kurangnya pengetahuan akan iman yang dipercayainya. Saya itu sudah berkali-kali diberi masukan-masukan untuk saya kembali ke posisi yang lama. Dan saya katakan, Anda mempengaruhi saya itu perbuatan sia-sia.
Karena sampai kapanpun saya tidak akan kembali. Saya akan terus maju. Dan bagi saya mengimani bahwa Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya itu adalah Yahweh Elohim yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi saya, itu ada yang pakai cara halus, ada yang pakai cara ngancam dan sebagainya. Saya bilang percumalah, karena saya nggak bisa diancam. Saya punya prinsip dengan pedoman firman Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya belajar. Dan dalam saya belajar, saya bukan belajar sama orang Indonesia saja, bukan saya belajar juga kepada Bapak Yahweh, tapi juga orang-orang Yahudi. Itu pun tetap saya saring. Bukan karena mentang-mentang orang Yahudi selalu benar. Oh nanti dulu, cocok nggak dengan firman Tuhan, saudara-saudara? Lah kalau nggak cocok sekalipun itu orang Yahudi, ya saya tidak akan ikuti. Contoh misalnya, sekarang nggak boleh memanggil Yahweh, panggilnya Hashem. Lah kitab sucinya malah mengatakan panggillah namanya. Lah sing bener sing di. Yang betul itu yang mana, saudara-saudara? Ya saya akan tetap pakai pedoman kitab suci, itu pandom kita. Ya. Saya katakan bangunan akan mudah roboh jika pondasinya tipis atau terbuat dari pasir. Yesua pernah mengajarkan kepada kita agar supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tidak mendasari iman dengan pasir. Apa sih maksud arti dari itu? Pasir itu adalah benda yang bisa berubah-ubah, Bapak Ibu. Sebagus apapun bangunan, kalau pondasinya pakai pasir, orang akan takut tinggal di rumah itu. Kenapa? Karena kalau ada banjir, ada angin, maka bangunan itu akan roboh. Nah, pasir itu berbicara sesuatu yang bisa berubah-ubah. Apa sih yang berubah? Nilai uang. Uang itu adalah bisa berubah-ubah, saudara-saudara. Artinya apa? Jangan menggantungkan hidup kita hanya kepada uang. Walaupun manusia memang butuh uang, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ya, saya ngerti hukum ini, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti orang-orang di luar saya mencemooh saya, kata Pak Lukas itu pendeta materialistis. Ya, pengennya kaya. Loh sekarang kalau nggak pengen kaya terus apa? Saya pengen miskin gitu. Pendeta yang rohani itu pendeta yang tidak punya duit, yang jalannya itu minta sana minta sini begitu. Sorry ya, itu bukan model kitab suci, saudara-saudara. Tapi kita tidak boleh terikat, karena saya katakan apa? Uang itu adalah budak yang terbaik bagi manusia. Tetapi uang adalah raja yang paling jahat bagi manusia. Camkan kata-kata saya. Sekali lagi, uang itu adalah budak yang terbaik bagi kita. Tetapi uang adalah raja paling jahat bagi manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, uang itu adalah pasir. Dia bisa berubah-ubah. Nilainya juga bisa berubah-ubah. Apalagi yang bisa berubah? Jabatan. Itu pasir, saudara-saudara. Jangan dumeh ketika kita kedudukannya tinggi, mentang-mentang, saudara-saudara. Nanti giliran sudah tidak menjabat, musuhnya banyak sekali, saudara-saudara. Sebaiknya justru ketika Anda punya jabatan tinggi, kesempatan untuk cari teman sebanyak-banyaknya. Jadi nanti ketika saudara sudah tidak menjabat, saudara punya teman itu banyak. Kenapa? Karena jabatan itu pasir, dia bisa berubah. Saudara lihat raja-raja Israel, hari ini bertahta, cuman ada yang pemerintahannya cuman berapa tahun, ada yang cuma berapa bulan. Ya, itu karena jabatan itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu peganglah dan milikilah pondasi yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, dialah Yeshua HaMashiach. Nah, saudara, orang yang selalu banyak belajar,
Orang pada tingkat ini memiliki kesukaan untuk mempertanyakan sesuatu. Saya orang yang senang belajar, senang sekali saudara-saudara. Jujur saja, saya kalau sudah di dalam kamar, saya belajar, wah itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Apa yang saya bisa dapat, saya bisa bagikan kepada jemaat. Dan jemaat tentu bisa mendapatkan banyak berkat, saudara-saudara. Saya berterima kasih kalau subscriber video saya terus naik. Dan saya banyak di WA orang, dia bilang saya terima kasih Pak Lukas sudah memberikan masukan. Saya orang yang frustrasi, tapi secara tidak sengaja saya menemukan channel Pak Lukas dan semangat hidup saya bangkit kembali. Saya katakan, engkau adalah orang terbaik. Jangan putus asa, karena engkau dilahirkan ke dalam dunia ini sebagai seorang pemenang. Oleh karena itu, berpeganglah teguh kepada firman Tuhan. Orang yang berhikmat, dia akan berpikir panjang sebelum mengambil keputusan, Bapak Ibu. Orang yang tidak pakai hikmat, itu menurut apa kata naluri. Dan itu saya jujur, saya katakan itu saya. Dulu tapi sebelum bertobat. Saya kalau nggak suka sama orang, saya ribut-ribut dulu, urusan nanti. Ya, apakah nanti mau dipenjara kayak, mau diapain, masa bodoh lah. Pokoknya yang penting hati saya puas dulu. Tapi setelah saya percaya kepada Tuhan, saya mendalami firman Tuhan, saya bilang, oh ini tindakan bodoh kalau begitu. Kita harus bertindak dengan hati-hati supaya perjalanan hidup kita selalu beruntung dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara beribadah tetapi juga berkenan dan menjadi orang-orang yang rohani. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami tanamkan dalam hati kami dan kami menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan, ajarku untuk meminta, masuk di rencana-Mu. Ku mau Tuhan Yesus, ajarku untuk mengetuk pintu hati kudus-Mu. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus, curahkanlah kuasa-Mu, pulih setiap hati kami.